Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa tamim lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis-shalihin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan yang ke-6 ya, pertemuan ke-6 ini kita bisa masih mengikuti pembelajaran secara daring dari materi yang masih teori dulu, dari paling dasar ilmu nahwu atau paling dasar dalam pembelajaran metode membaca kitab itu adalah kitab Jurmiyah dulu ya. Jadi paling gampang ini dulu sampai selesai kitab ini khatam ya, insyaallah. Sisa 3 pertemuan lagi mungkin khatam ini ya untuk kalimat kitab Jurmiyah ini ya. Nah, hari ini cenderung pada pembahasan materi an-nawasif atau amil-amil nasab ya. Nanti juga akan saya sampaikan beberapa latihan atau teks dari Al-Quran yang mungkin akan pian-pian barisi ya, akan pian-pian barisi dan menentukan mana yang sifatnya nanti ada pertanyaan tergantung dari teks. Misalnya nawasibnya apa nanti ya, nanti kita coba saja dulu ya. Nah, pada prakteknya kemudian ada juga nanti ada kajian-kajian daripada fiil mudhari ya, garis sedikit tentang mubtada khabar, kemudian kana dan saudara-saudaranya ya, dan inna juga dan saudara-saudaranya ya. Sebenarnya ringkas saja sih dalam Jurmiyah ini, sangat ringkas. Maka dalam pembelajaran yang diambil dari teks maknawi ini memudahkan kita untuk mengulang atau memaknai ulang dari kitab Jurmiyah yang seperti umum. Kemudian kita bahas dalam konteks Al-Quran Al-Karim ya. Dan silakan kawan-kawan telaah, nanti ada beberapa pertanyaan yang mungkin disematkan dari pertanyaan teks dari materi itu ya. Tidak lagi kita membahas misalnya hada rajulun atau ar-rajul fid dari, tidak lagi, atau zaidun fid dari, tidak, tapi langsung ke pemaknaan dalam Al-Quran Al-Karim ya. Nah, cara ini dimudahkan supaya kawan-kawan melihat polanya dulu, pola dari Jurmiyah ke Al-Quran Al-Karim. Nanti ada segmen tersendiri fokus pada hasil dari terjemahannya lagi. Nanti ada yang menerjemahkan lagi, baru nanti kita fokuskan di pertemuan ke-10 sampai ke-16 itu metode-metodenya lagi ya. Ini sudah teori dulu, kemudian nanti ada metode-metodenya yang diambil dari Al-Quran Al-Karim juga ya. Baik, silakan kawan-kawan simak materi hari. Nawasib itu jamak dari nasib. Fan nawasibu 10 ya. Nawasib itu ada 10, berarti amil nasab ada 10. Wahyaan, walan, wa idzan, wa kai, wala mukai, wala muljuhud, wa hatta, wal jawab bil fa'i wal wawi wa au. Totalnya ada 10. Ini ada penjelasan nih. Arba'atun minha ya, 4 dari ke-10 tersebut ya. Tansibu binafsiha ya. Dia menasabkan fi'il mudhari itu binafsiha dengan dirinya. Ya, berarti tak ada bantuan yang lain. Nah, apa yang 4 itu nanti dibahas ini. Wasittatun minha, dan 6 dari ke-10 itu yakunun nasbu maha bi'an mudmaratan wujuban wa jawazan. Maka nasabnya ya bersama amil yang 6 ini bi'an mudmaratan, dengan an mudmaratan, berarti bukan dengan dirinya, melainkan dengan an mudmaratan, an tersembunyi ya, an domir yang tersembunyi ya, mudmar ya. Wujuban ada kalanya wajib disembunyikan, wa jawazan ada kalanya jawaz, boleh disembunyikan, berarti boleh ditampilkan. Nih, jadi amil nasab itu terbagi 2 secara ringkasnya. Satu yang menasabkan binafsiha, tansibul fi'la binafsiha ya. Kemudian yang kedua tansibul fi'la bi an mudbaratan ya. Menasabkan fi'ilnya, fi'il mudhari maksudnya, dengan an mudbaratan, an domir ya. An domir, an yang tersembunyi ini ada yang wajib disembunyikan, ada yang boleh disembunyikan. Nah, itu hukumnya. Nah, kemudian yang pertama nih, yang menasabkan dengan sendirinya ada berapa? Ada 4 ya. Ada an. Contohnya, yu'jibuni antadriba. Mengagumkanku antadriba, pukulanmu.
Ah, tadriba ini fi'il mudhari mansub ternasubkan oleh apa? Oleh an. Nah, jadi dinasubkannya oleh an. Karena an secara langsung pada dirinya ini dia mampu menasubkan fi'il mudhari. Ini makna binafsiha. Kemudian yang kedua lan. Ya, lan seperti lan tarji'al ayyamul lati madat. Ya, lan tidak akan. Ini tidak akan sampai kapanpun. Tidak akan tarji'al ayyamu, ya, hari-hari, ya, allati madat, hari-hari yang telah berlalu kembali. Jadi hari-hari yang berlalu, ya, tidak akan kembali. Kita terjemahkan fa'ilnya dulu. Hari-hari yang telah berlalu tidak akan kembali. Ya, lan tarji'al ayyamu allati madat. Nah, begitu ya. Tarji'a ini fi'il mudhari mansub, ya. Oleh siapa mansubnya? Oleh amil nasbin yaitu lan. Kemudian tanda nasab yang digunakan di sini fathah karena ini fi'il mudhari sahih akhir, ya. Idzan. Nah, contoh idzan. Misalkan si Alif berkata, azuruka ghadan. Saya akan berkunjung kepadamu besok. Ya, zuruka ghadan. Oleh Ba dijawab, idzan ukrimaka. Jika demikian, ya kalau begitu, ukrimaka. Aku akan memuliakanmu. Ukrima ini, ukrima. Akroma yukrimu, ukrimu. Idzan ukrima. Ya. Ini fi'il mudhari mansub. Ya. Bi idzan atau bi'amil nasbin yaitu idzan. Ya, jadi amil nasabnya itu idzan. Ini mansub tanda nasabnya dengan fathah karena ini juga sahih akhir. Ukrima, ya. Ya, akroma yukrimu kalau aku, ukrimu kalau mansub ukrima. Kemudian kai supaya, ya, seperti jitu kai akroa. Aku datang kai akroa supaya membaca akroa. Nah, ini juga sahih akhir. Ini bukan mu'tal akhir karena hamzah. Kalau mu'tal akhir itu alif, ya, bukan hamzah. Ini fi'il mudhari mansub oleh kai. Kemudian tanda nasabnya dengan fathah karena sahih akhir. Nah, ini 4 ini dia menasabkan fi'il mudhari dengan sendirinya. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, ya, amil nasab ini menasabkan fi'il mudhari oleh an. Nah, an mudmaratan, an yang tersembunyi. Ini misalkan pada lamu kai. Lam kai. Ya, lam kai itu bentuknya lam aja seperti ini nih. Lam bentuknya seperti yang maknanya kai, maknanya supaya. Seperti jitu li'ata'allama, aku datang, ya, supaya belajar. Ta'allama ya ta'allamu, ata'allamu kalau mansub ata'allama. Nah, ini ata'allama ini fi'il mudhari mansub. Nah, siapa yang menasabkan? Bukan li, bukan lam kai, bukan. Nah, terus apa? Yang menasabkan adalah an mudmaratan. Jadi di antara li, di antara lam dengan ata'allama ini sebetulnya ada an. Kalau kita tampilkan jitu li an ata'allama. Ya, karena ini hukumnya jawazan, ya. Ya, menyembunyikan an-nya di sini ini hukumnya boleh. Berarti ditampilkan boleh enggak? Boleh. Boleh jitu li ata'allama, boleh jitu li an ata'allama. Nah, begitu, ya. Jadi mansubnya bukan oleh lam tetapi dengan an mudmaratan jawazan. Kemudian berikutnya lamul juhud. Nah, lamul juhud bentuknya seperti ini, lam juga. Artinya juhud, apa itu juhud? Juhud itu untuk pengingkaran. Juhud, ya. Lil juhud, ya, untuk mengingkari. Untuk, tetapi untuknya itu bukan untuk. Nah, begitu. Untuk, tetapi artinya bukan untuk. Contoh. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Nah, tapi harus ada nafi, ya, di depannya, ya, untuk memahami ini untuk menjadi bukan untuk. Ma kana Allahu liyu'adzibahum. Ya, tidaklah. Jadi ini makna nafi, ya. Tidaklah kana Allahu, keberadaan Allah, liyu'adzibahum untuk mengazab mereka. Tidaklah keberadaan Allah untuk mengazab mereka. Maksudnya apa? Berarti adanya Allah itu bukan untuk mengazab mereka. Nah, ini yu'adziba, ini fi'il mudhari, ya. Yu'adziba. Ini fi'il mudhari ini mansub. Nah, oleh siapa? Ya, mansubnya dinasubkan oleh apa dia? Ini bukan oleh lam, bukan oleh lamul juhud, tetapi oleh an mudmaratan, an yang tersembunyi
di antara lam dengan yu'adziba. Nah, sehingga sebetulnya liyu'adzibahum itu li'an yu'adzibahum. Hanya saja ini wajib disembunyikan, wujuban. Hukumnya wajib disembunyikan, tak boleh ditampilkan. Ya, tidak bisa. Tidak bisa ditulis maka Allah li'an yu'adzibun, tak bisa. Meskipun hakikatnya ada an mudmarotan, tetapi mudmarotannya tersembunyinya tak tampaknya itu wujuban, ya wajib. Ya, jadi tidak boleh ditampilkan. Berikutnya hatta. Ya, hatta. Contoh, hatta yarji'a ilayna Musa, sampai Musa kembali kepada kita. Nah, fokus pada sini hatta yarji'a. Ini yarji'a ini fi'il mudhari' mansub. Oleh siapa mansub? Oleh amil nasab. Apa amil nasabnya? Apakah hatta? Nah, sebetulnya bukan hatta yang menasabkan yarji'a, melainkan an mudmaratan. Nah, tapi ini mudmarahnya ini wujuban, sehingga tak boleh ditampilkan. Sekalipun dalam pemahaman itu hatta an yarji'a, itu dalam pemahaman, ya dalam otak kita, tetapi itu tak boleh ditulis hatta an yarji'a, tak boleh, ya. Itu wujuban. Kenapa begitu? Kenapa harus ada an? Ya, kenapa harus ada an? Karena sebetulnya hatta lam ini huruf jar, ya. Huruf jar itu ya harfun, ini kan harfun. Hatta ini harfun. Lam ini harfun, bukan isim kan? Ini harfun. Lam ini juga harfun. Harfun itu tidak bisa masuk ke fi'il mudhari'. Tidak bisa masuk ke fi'il, ya kan? Bisa enggak huruf masuk ke fi'il? Tak bisa. Nah, bagaimana agar bisa? Agar bisa dia harus ditambahkan an. Karena salah satu fungsi an nanti bisa mengubah fi'il menjadi isim atau mentakwil ya fi'il menjadi isim. Ketika jadi isim maka boleh didahului oleh huruf jar, begitu ya. Sehingga hatta ini sebetulnya bukan huruf nasab tapi huruf jar. Hanya saya sering disebut huruf nasab karena berada di an-nawasib, ya. Amil-amil yang menasabkan. Gitu ya. Kemudian al-jawab, ya jawab. Ya, jawab bil fa'i wal wawi wa au. Jawab menggunakan fa, menggunakan waw, huruf waw, dan menggunakan au. Nah, jawab menggunakan ketiga ini dia menasabkan fi'il mudhari'. Contoh, ijlis fa'atakallama. Duduklah engkau, fa'atakallama. Maka aku akan berbicara. Ya. Ijlis fa'atakallama. Atakallama ini fi'il mudhari' mansub oleh an mudbaratan wujuban. Ini juga wajib. Jadi bukan oleh fa-nya sebutnya, tapi oleh an mudbaratan. Kemudian waw, la tadrib Zaid, dan jangan kau pukul si Zaid. Wa yaghdab, ya, dia akan marah. Nah, ini waw di sini jawab menggunakan waw, dan yaghdab ini fi'il mudhari'nya mansub tapi bukan oleh waw melainkan oleh an mudbaratan. Cuma wawnya ini disebut waw jawab. Kemudian au, laqtulan al kafir, sungguh aku akan membunuh orang kafir, au yuslima, au ba'na illa, kecuali dia masuk Islam, berserah diri, ya, au yuslima. Nah, yuslima ini fi'il mudhari' mansub bukan oleh au melainkan oleh an mudmaratan, dan ketiga-tiga ini an mudmaratannya wajib disimpan wujuban, ya, tak boleh ditampilkan. Yang boleh ini pada lam mukai saja, ya. Nah, ini pembahasan an-nawasib. Amil-amil yang menasabkan fi'il mudhari'. Kalau fi'il mudhari' yang sahih akhir, tanda nasabnya dengan apa? Fathah. Fi'il mudhari' yang mu'tal akhir, tanda nasabnya dengan apa? Dengan fathah. Kecuali pada fi'il mudhari' mu'tal akhir dengan alif, itu fathahnya fathah muqaddarah. Fathah juga sih, cuma muqaddarah. Kemudian af'al khamsah, tanda nasabnya dengan apa? Hazfun nun. Nah, itu harus sudah hafal, ya. Berikutnya al-jawazim, amil-amil yang menjazimkan, wal jawazimu tsamaniyata asyara, ya. Ada berapa nih? Ada 18. Jadi amil jazim ada 18. Wa hiya lam wa lamma wa alam wa lamma wa lamul amri wa du'a wa la fin nahyi wa du'a wa in wa ma wa man wa mahwa wa mahma wa izma wa ayyun wa mata wa ayyana wa aina wa anna wa haitsu wa kaifa wa idza fi syi'ri khassatan. Jadi kalau idza itu berlaku di dalam syair saja. Ini juga nih sebelum ke sini. Qismun minha, ya, yajzim fi'lan, qismun minha yajzim fi'lan wahidan wa qismun yajzim fi'lain. Jadi
dibagi lagi nih. Ada yang menjazmkan satu fi'il mudhari, ada yang menjazmkan dua fi'il mudhari. Saya bagi lagi begini ya. Ya, tajzim ya. Al-jawazim tajzim. Mana? Nah, ada yang tajzim fi'lan wahidan. Jadi amil jazm itu ada yang menjazmkan satu fi'il saja. Ya. Seperti lam. Contohnya lam yalid walam yulad. Ini yalid fi'il mudhari majzum terjazmkan. Siapa yang menjazmkan amil jazm itu lam. Ya, lam yalid. Ini juga fi'il mudhari majzum, siapa yang menjazmkan amil jazm itu lam. Ya. Jadi ini menjazmkan satu fi'il mudhari saja. Amil jazm dia hanya berlaku di sini menjazmkan satu fi'il mudhari saja. Kemudian lamma ya, seperti lamma. Lamma. Lam di sini artinya tidak ya, untuk nafi. Lamma. Lamma yazuqu azab ya, atau belum ya. Lamma yazuqu azab, mereka belum merasakan, merasakan yazuqu itu merasakan ya. Mereka belum merasakan azab. Ya, lamma yazuqu, nah ini yazuqu ini fi'il mudhari majzum oleh amil jazm itu lamma. Tanda jazmnya apa? Tanda jazmnya hazfun nun, karena ini af'al khamsah. Kalau marfu dia yazuquna, begitu dengan nun. Alam ya, ini ditambahkan hamzah istifham. Istifham ya, seperti alam nasyrah laka sadrak, belumkah kami melapangkan laka untukmu sadroka, dadamu ya. Alam nasyrah ya, nasyrah ini fi'il mudhari majzum oleh amil jazm yaitu alam ya, belumkah. Kemudian alam ma, seperti alam ma taqra alkitab, belumkah engkau membaca alkitab ya, alam ma taqra alkitab. Taqra ini fi'il mudhari majzum oleh amil jazm yaitu alamma, tanda jazmnya adalah sukun. Tanda jazmnya sukun. Kenapa sukun yang digunakan? Karena ini taqra fi'il mudhari sahihun akhir. Berikutnya lamul amri wa du'a, lam amr. Lam yang digunakan untuk perintah. Ini kalau dari atasan. Wa du'a, dan juga untuk doa, untuk permohonan. Ini kalau datangnya dari bawah. Contoh liunfiq Zaidun ya. Hendaknya si Zaid berinfak. Ya, liunfiq Zaid. Ya, hendaknya Zaid berinfak. Ini dari atasan sehingga ini perintah. Nah, yunfiq ini fi'il mudhari majzum terjazmkan oleh apa? Oleh lam al-amri wa du'a. Ini ya lamnya nih. Kalau datangnya dari bawahan ke atasan itu bukan perintah tetapi permohonan. Saya tidak berikan contoh di sini untuk yang doa. Berikat lam an-nahyi wa du'a, lam. Kalau ini lam begini. Kalau ini lam, la ya, bukan lam, la begini. Tulisannya lam juga. La takhaf, ini untuk larangan ya. La takhaf, jangan kamu takut. La tajlis, la tashrab, la tadhhab. Nah, itu fi'il mudhari terjazmkan oleh lam an-nahyi, larangan. Kalau doa itu berarti dari bawahan ke atasan. Jadi kalau ada bawahan melarang kepada atasan itu bukan sedang melarang, tetapi sedang berdoa. Misalkan ya Rabbana la apa misalkan la tahmil alaina, ya, janganlah engkau bebankan kepada kami, dan seterusnya ya, yang terkesan melarang Allah, itu bukan melarang, itu maksudnya berdoa. Misalkan ya Allah janganlah engkau tempatkan kami pada kondisi yang mengenaskan, itu kan janganlah seperti melarang, maksudnya itu doa. Nah, ala kulli hal ini amil jazm ini dia hanya menjazmkan satu fi'il mudhari. Berarti ada berapa nih? 1 2 3 4 5 6. Nah, kalian di sini berapa? Ada 18. Berarti 18 dikurangi 6 berapa tuh? Nah, itu sisanya. Berarti sisanya dia menjazmkan dua fi'il mudhari. Nih, yang menjazmkan dua fi'il mudhari. Satu in, ya, in. Seperti in yakum Zaidun yakum Amrun. Jika Zaid berdiri, maka Amr berdiri. Yakum di sini ini fi'il mudhari majzum oleh amil jazm yaitu in. Kemudian yakum yang kedua di sini ini majzum terjazmkan oleh siapa? Oleh in juga. Jadi in ini amilu jazmin atau jazimun, dia mampu menjazmkan dua fi'il mudhari sekaligus. Yang pertama fi'il syarat, yang kedua fi'il jawab. Ya, in yakum Zaid yakum Amrun. Berikutnya ma.
ya. Ma taf'al af'al, ya. Ma taf'al af'al. Apapun yang kau kerjakan, aku juga akan mengerjakan. Taf'al yang pertama, ya. Kemudian af'al yang kedua, ini sama-sama fi'il mudhari majzum dan sama-sama dijazmkan oleh ma. Man, ya, siapapun. Man yakum, aku mahu, ya. Siapapun yang berdiri, aku akan beri bersamanya. Jadi yakum dan akum ini fi'il mudhari majzum dijazmkan oleh man. Siapapun. Kemudian mahma, ya apapun, ya mahma. Mahma taf'al af'al. Apapun yang kau kerjakan, aku kerjakan. Gampang ya. Izma, ya. Izma itu izma yakum, ketika ya. Izma yakum Zaidun yakum Amrun. Ketika Zaid berdiri, Amr berdiri. Berikutnya ayun, ya. Ayun seperti ayatadrib adrib, ayatadrib adrib. Ya, apapun yang kau. Nah, untuk ayun ini dia harus ada mudhof ilaih, dia harus diidofatkan kepada isim zahir. Misalkan ayu rajulin, ya ayu rajulin tadrib adrib, ya ayu kitabin taqra aqra. Nah, ketika ya mudhof ilaihnya ya atau isim zahirnya itu dimahzufkan, maka dia menjadi mansub. Ayyan tadrib adrib. Nah, begitu ya. Tapi dia tetap menasubkan fi'il mudhari, ya, baik fi'il syaratnya atau fi'il jawabnya. Ayyan tadrib adrib. Nah, begitu. Berikutnya mata. Mata ta'kul akul ma'ak, ya. Mata, ya. Kapan? Kapanpun kamu makan, aku akan makan bersamamu. Ayyana. Kemudian ayyana itu ini untuk zarfuz zaman, ya. Jadi syarat dia mengandung makna waktu. Ayyana tadrus tanjah, bisa berarti kapanpun kamu belajar kamu akan sukses, karena menunjukkan waktu, ya. Ayyana tadrus tanjah. Jadi kapanpun kau belajar kamu akan sukses. Berikutnya aina, dimanapun. Aina taskun askun mak, ya, aina taskun askun mak, dimanapun kau tinggal aku tinggal bersamamu. Anna tastaqim terbah. Ini zarful makan, ya, anna ini. Jadi dimanapun, ya. Dimanapun kamu istiqomah, anna tastaqim, mau di kota, mau di kampung, dimanapun kamu istiqomah, terbah, kau akan beruntung. Haitsuma ini zarful makan, ya, zarful makan, dimanapun. Ya, haitsuma tastaqim, dimanapun kau tinggal, ya. Dimanapun kamu istiqomah, ya, dimanapun kamu istiqomah, yuqaddir lakallahu najahan, ya, Allah akan menentukan untukmu kesuksesan. Di mana saja kita beristiqomah, insyaallah Allah akan menentukan bagi kita keberhasilan. Kaifama, seperti ini untuk kufiyun, ya, untuk ulama-ulama kufi ini menjazmkan fi'il mudhari juga nih kaifama. Kaifama tajlis ajlis, bagaimanapun kau duduk aku akan duduk. Kemudian iza, tapi ini saya tak berikan contoh karena iza ini fi syi'ri khasatan, hanya berlaku di dalam syair. Inilah amil jazm yang menjazmkan fi'il mudhari. Entah itu menjazmkannya satu fi'il mudhari atau dua fi'il mudhari. Yang jelas, yang harus diingat adalah jika fi'il mudhari yang sahih akhir, maka tanda jazmnya dengan sukun. Jika fi'il mudhari yang mu'talun akhir, maka tanda jazmnya apa? Hadfu harfil illah. Kalau fi'il mudhari'nya af'alul khamsah, maka tanda jazmnya apa? Hadfun nun. Nah, itu yang harus dihafal. Nah, baik, sampai di sini kita lanjut lagi ke bab berikutnya.
Babu marfu'atil asma. Al-marfu'atu sab'atun. Wahyal fa'ilu wal maf'ulu alladhi lam yusamma fa'iluhu wal mubtada wa khabaru wasmu kana wa akhwatiha wa khabaru inna wa akhwatiha wa tabi'u lil marfu'i wa huwa arba'atu asya'a an-na'tu wal 'athfu wat tawkid wal badalu. Sekarang yang kita bahas adalah yang terrofakkan daripada kalimat-kalimat isim. Isim yang sudah saya sampaikan setidaknya ada 7 di kitab ini, di kitab Al-Jurumiyah. Ada isim mufrad, ada isim tathniyah, ada jama' mudzakkar salim, ada jama' muannats salim, ada jama' taksir, ada asma' khamsah, kemudian ada isim ghairu munsharif. Nah, isim-isim tersebut itu bisa marfu. Ya, dengan apa? Dengan ketujuh alasan ini, ya. Dengan 7 kedudukan ini. Nah, jadi ada 7 ya kedudukan yang membuat isim-isim tersebut itu marfu. Yang pertama al-fa'il. Jadi isim, apapun jenis isimnya, kalau dia berkedudukan sebagai fa'il, sebagai pelaku, maka dia marfu. Ya, tanda rofanya apa? Kalau isim mufrad dengan dhammah, kalau isim tasniyah dengan alif. Nah, itu sudah hafal, mudah-mudahan ya. Yang sebagaimana tabel yang sudah saya berikan. Kemudian posisi yang kedua naibul fa'il, nanti ini dibahas satu-satunya. Yang ketiga al-mubtada, yang keempat al-khabar, yang kelima ismu kana wa akhwatiha, isim kana dan isim saudara-saudara kana. Kemudian khobar inna wa akhwatiha, khobar inna dan khobar saudara-saudara inna ini juga marfu. Kemudian yang ketujuh at-tabi lil marfu, tabi lil marfu, pengekor untuk yang marfu. Nah, mana yang marfu? Yang marfu ini fa'il, naibul fa'il sampai khobar inna. Nah, kemudian ada pengekor terhadap yang di atas ini, itu namanya tabi lil marfu. Siapa aja yang biasa menjadi tabi, yang biasa menjadi pengekor? Ada 4. 1 an-na'tu, na'at, ya. Yang kedua al-atfu, atof. Yang ketiga at-taukidu, taukid. Dan yang keempat al-badal, badal, ya. Ini juga nanti akan dibahas satu-satunya. Nah, kesemua ini akan kita bahas satu persatu. Apa itu fa'il, naibul fa'il, dan seterusnya. Nah, saya tampilkan coba dalam bentuk tabel ini. Ini kalimatnya, kalimat isim, ada isim mufrad, isim tathniyah, kemudian jamak, ya jamak mudzakkar salim, kemudian jamak muannats salim, jamak taksir, asma khamsah, isim ghairu munsharif. Ini jenis-jenis isim. Nah, isim ini bisa marfu ya dengan 7 kedudukan ini, ya. Sab'ah. Yang pertama kedudukan fa'il. Contoh qama Zaidun. Zaidun ini isim mufrad dan dia kedudukannya sebagai fa'il, maka marfu, ya. Apa tanda rofanya? Tanda rofanya dhammah. Kenapa tanda dhammahnya itu, tanda rofanya itu dhammah? Bukankah tanda rofa bukan cuma dhammah? Ada alif dan seterusnya yang 4. Dhammatu alif wan nunu, ya. Nah, kenapa ini menggunakan dhammah? Karena isim mufrad. Isim tathniyah misalnya qama Zaidani. Zaidani yang dimerahin ini marfu. Kenapa marfu? Karena dia fa'il, ya, kedudukannya fa'il, pelaku fa'il itu. Qama Zaidani, 2 Zaid berdiri. Jamak mudzakkar salim misalnya qama Zaiduna. Ini marfu, ya. Ini fa'il, ini marfu. Ya. Tanda rofa yang digunakan waw karena ini jamak mudzakkar salim. Jadi ini kedudukannya sama, semuanya sebagai pelaku, maka marfu, terofakkan. Berarti sama-sama marfu kan? Nah, yang membedakan di tanda rofaknya. Kenapa tanda rofaknya beda-beda? Karena kalimatnya beda-beda. Ini isim mufrad, isim tasniyah, ini jamak mudzakkar salim, ya. Kemudian untuk jamak muannats salim, qamat muslimatun, ya, dengan dhammah. Jamak taksir qama rijalun dengan dhammah. Asma khamsah qama abuka dengan waw. Isim ghairu munsharif dengan dhammah qama Ahmadu. Nah, ini jenis-jenis kalimat isim yang marfu. Kenapa marfu? Karena fa'il. Atau nanti kalau di i'rab fa'ilnya dulu yang disebutkan. Fa'ilun marfu'un. Kalau yang ini nih, qama Zaidun, maka Zaidun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufrad. Kalau ini fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'i alifun. Kenapa alif? Li'annahu ismu tathniyah. Kalau ini
fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu, ya, wawun. Kenapa wawu? Ya, nahu jamu muzakkar salim. Kalau ini dhammah, ini wawu, ini dhammah. Ini yang pertama fa'il. Kemudian yang kedua naibul fa'il. Naibul fa'il ini definisinya nanti dijelaskan secara rinci, ini hanya gambaran saja. Misalkan duriba Zaidun. Naibul fa'il itu bukan fa'il, ya, tetapi dia wakil fa'il, ya. Wakil fa'il bukan fa'il. Ya. Apa artinya duriba Zaidun? Zaid dipukul, bukan Zaid yang memukul, tapi Zaid dipukul. Nah, Zaidun ini naibul fa'il marfu'un, ya. Naibul fa'il marfu', kemudian tanda rafa'nya dhammah karena isim mufrad. Nah, ini terus ya, contohnya satu-satu sudah saya berikan. Berikutnya mubtada, ya, mubtada dan khobar. Nah, baik mubtada maupun khobar kedua-duanya marfu. Kalimatnya bisa isim mufrad, isim tasnya dan seterusnya. Ini misalnya Zaidun mudarrisun. Zaid ini mubtada marfu dia. Mudarrisun ini khobar marfu juga. Tanda rafa'nya dengan dhammah karena kedua-duanya ini isim mufrad. Zaidani mudarrisani. Al-muslimuna mujahidun. Al-muslimatu mujahidatun. Ar-rijalu qawwamuna. Nah, ini kan jamak taksir nih. Yang jamak taksir yang dimerahkannya saja ya. Berarti yang kedudukannya sebagai mubtada. Khobarnya tidak menggunakan jamak taksir, menggunakan jamak muzakkar salim. Abuka mudarrisun. Ini asma khamsah. Ya, mubtadanya saja yang jadi contoh di sini. Yang dari asma khamsah ya. Kalau mudarrisunnya ini isim mufrad. Dan Ahmadu talibun. Berikutnya isim kana. Isim kana dan isim saudara-saudaranya. Ya, isim kana dan isim saudara-saudaranya. Dalam kurung saudara kana maksudnya. Kana Muhammadun nabiyan, yang dimerahi ini namanya ya, isim kana. Maka dia marfu. Kana Muhammadun nabiyan. Kana Zaidani mudarrisaini. Kana al-muslimuna mujahidin. Kanat al-muslimatu mujahidatin. Kana ar-rijalu qawwamin. Kana abuka mudarrisan. Kana Ahmadu taliban. Nah, ini yang dimerahi ini namanya isim kana marfu, dia marfu. Berikutnya khobar inna dan khobar saudaranya seperti inna Muhammadan nabiyun, yang dimerahi ini khobar inna, dia marfu. Ya, inna Zaidaini mudarrisan. Nah, terus ya. Nah, ini yang belum ada contohnya nih. Kemudian tabi' lil marfu, ada na'at, ada ataf, taukid dan badal, ini belum diberikan contoh. Ya, ini totalnya ada 7. 1 2 3. Ini digabung 1 3 4 5. Enggak, bisa 1 1 1 2 3 4 5 6 7 dengan tabi'. Nah, tabi'nya ada 4. Nah, yang pertama fa'il, ya. Ini pembahasan detailnya. Apa itu fa'il? Ini saya baca dulu. Al-fa'ilu huwa lismul marfu'u al-madhkuru qablahu fi'luhu wa huwa ala qismaini zahirin wa mudmarin. Fadh-dhahiru nahwu qawlika qama Zaidun wa yaqumu Zaidun wa qama Zaidani wa yaqumu Zaidani wa qama Zaiduna yaqumu Zaiduna wa qama ar-rijal wa yaqumu ar-rijal wa qamat Hindun wa taqumu Hindun. Fa'il itu gampangnya pelaku, cuma di sini didefinisikan. Fa'il itu huwa lismul marfu, isim yang marfu, ya, isim yang dibaca rafa. Al-madhkuru, yang disebutkan, qablahu, sebelum fa'il tersebut, ya, sebelum isim yang marfu ini, fi'luhu, fi'ilnya. Sehingga urutannya fi'il, berikutnya fa'il. Nah, fa'il itu isim marfu yang disebutkan sebelum dia apa? Fi'ilnya. Berarti ada 2 di sini. Ismul marfu berarti wujub ar-raf'i. Wujub rafa, harus dia rafa, ya, fa'il itu harus rafa. Kemudian wuquhu ba'dal fi'li, nah, dia terletak setelah fi'il. Nah, itu fa'il, ya. Yang pertama harus rafa, yang kedua harus terletak setelah fi'il. Ada 2, ada zahir, ada mudmar. Zahir itu lawan dari mudmar, ya. Mudmar itu kata ganti, kalau zahir bukan kata ganti. Nampak, ya, zahir. Nah, contoh nih, fa'il yang zahir. Qama Zaidun, qama Zaidani, qama Zaiduna, qama rijalu, qamat Hindun, qamat Hindatu. Pokoknya nih, yang setelah fi'il ini namanya fa'il, ya. Ini menggunakan isim mufrad, isim tathniyah, jamak muzakkar salim, jamak taksir. Nah, ini isim mufrad dan seterusnya, ya. Ini semuanya marfu, kemudian tanda rafa'nya dengan apa? Tergantung. Kalau isim mufrad tanda rafa'nya dengan dhammah, isim tathniyah dengan alif, jamak muzakkar salim dengan waw, dan seterusnya. Itu harus hafal dulu, ya, tanda-tanda i'rab tersebut.
Yang kedua mudmar, ya, atau domir. Nah, di sini dibagi tiga, ada domir mutakallim, ada domir mukhatab, ada ghaib. Kalau mutakallim itu orang yang berbicara, berarti saya dan kita, ya, saya dan kita. Kalau mukhatab yang diajak bicara, ada kalian, ada kamu, ada kalian. Ghaib orang yang dibicarakan. Nah, domir ketiga jenis ini bisa menjadi pelaku, ya, bisa jadi fa'il, ya. Contoh mutakalim misalkan dorobtu, aku memukul. Maka kalimat tu atau aku ini dia kedudukannya sebagai fa'il. Dorobna, ya, kami memukul. Kalau mukhatab, dorobta, kamu memukul. Dorobti, kamu perempuan memukul. Dorobtuma, kamu berdua memukul. Dorobtum, kalian memukul. Dorobtunna, kalian perempuan memukul. Kalau gaib, doroba, dia memukul. Ya, dia memukul laki-laki. Dorobat, dia memukul. Siapa dianya? Perempuan. Doroba, mereka berdua memukul. Dorobu, mereka banyakkan memukul. Untuk laki-laki, dorobna, mereka perempuan memukul. Ini fa'il, ya. Gampang, ya. Nah, ini sudah dijelaskan tadi, tak perlu saya baca lagi. Berikutnya kita yang kedua, yaitu naibul fa'il. Ya, cepat biar enggak banyak-banyak, enggak panjang-panjang. Naibul fa'il, ini yang kedua. Nah, dalam kitab Al-Ajurumiyah ini tidak disebut naibul fa'il, tetapi disebut maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Di maf'ul yang tak lagi disebutkan subjeknya, ya. Objek yang tak lagi disebut subjeknya, maka itu namanya naibul fa'il. Apa definisinya? Wa huwa lismul marfu'u alladzi lam yuzkar ma'hu fa'iluhu. Fa in kana al-fi'lu madiyan dumma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih wa in kana al-fi'lu mudhari'an dumma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih wa 'ala qismaini adh-dhahirun wa mudmarin fa adh-dhahirun wa qawlika duriba zaidun. Naibul fa'il definisinya adalah isim al-ismul marfu, isim yang rafa atau isim yang dibaca rafa, alladzi lam yuzkar ma'ahu fa'ilu, yang tidak disebutkan, lam yuzkar, yang tidak disebutkan ma'ahu bersama dia fa'iluhu, fa'ilnya. Ada dua, ada zahir, ada mudmar, ya. Zahir contohnya untuk fi'il madhi duriba zaidun. Asalnya kan doroba, ya kan, doroba. Rumusnya dumma awaluhu, didomahkan awalnya, wa kusiro, dan dikasrohkan sebelum huruf akhir, ya, sebelum ba berarti. Sehingga jadi duriba zaidun. Zaid dipukul. Zaid dipukul. Nah, begitu. Untuk fi'il mudhari didomahkan awalnya, kemudian difathahkan sebelum huruf akhir. Berarti di sini ro kan sebelum huruf akhir difathahkan. Kalau untuk fi'il madhi kan dikasrohkan. Yudrob. Yudrobu zaidun. Zaidun ini naibul fa'il, maka dia marfu. Ya, tanda rafa yang digunakan di sini dhammah karena zaid adalah isim mufrad. Nah, ini aturannya, ya. Untuk fi'il madhi dhamma awaluhu, didomahkan awalnya. Yang tadinya doroba jadi du, ya. Wa kusiro ma qabla akhir, dan dikasrohkan sebelum akhir. Kemudian untuk taghyir fil fi'il mudhari, untuk perubahan di fi'il mudhari, dhamma awaluhu, didomahkan awalnya, wa futiha, dan difathahkan sebelum huruf akhir, ya. Kemudian perubahan di isimnya, sora marfu'an ba'dan kana mansuban. Dia menjadi marfu setelah sebelumnya mansub. Bukan zaidun, ini kan awalnya sebelumnya mansub. Misalkan normalnya, ya, doroba aliyun zaidan, ya kan? Ali memukul zaid. Sekarang hilangkan fa'ilnya, alinya berarti hilangkan. Nah, tinggal doroba dan tinggal zaidan. Nah, maka diubah menjadi duriba zaidun. Nah, begitu. Itulah yang disebutkan maf'ul yang tak lagi disebutkan fa'ilnya. Dia namanya naibul fa'il. Yang mudmar untuk mutakalim ada duribtu, ya, aku dipukul. Duribna, kita dipukul. Mukhatab duribta, duribti, duribtuma, duribtum, duribtunna. Ghaib duriba, duribat, duriba, duribu, duribna, ya. Nah, teman-teman, kalau ada yang tak paham dengan kalimat-kalimat ini silakan tanya di komentar, ya. Nanti saya jawab lagi. Nah, ini saya cepatkan karena saya anggap teman-teman insyaallah sudah paham. Sudah. Nah, sekarang yang ketiga mubtada. Al-mubtada wal khobar, ya, mubtada dan khobarnya. Nah, ini juga kalau ada isim yang berkedudukan sebagai mubtada khobar maka dia marfu.
Kita baca dulu. Babul mubtada'i wal khabari. Al-mubtada'u huwa ismul marfu' al-'ari 'anil 'awami lafziyyah wal khabaru huwa ismul marfu' al-musnadu ilaihi. Nahu qawlika Zaidun qa'imun wa Zaidani qa'imani wa Zaiduna qa'imuna wal mubtada'u qismani zahirun wa mudmarun. Fa zahiru ma taqaddama dzikru wal mudmar 12 wa ya ana wa nahnu wa anta wa anti dan seterusnya. Ini mubtada definisinya al-ismul marfu, dia isim yang marfu, isim yang dibaca rafa. Al-'ari yang kosong atau yang sepi, anil awamil lafziyah, ya, yang sepi yang kosong dari amil-amil lafzi, ya. Amil-amil lafzi itu amil-amil yang tampak, ya, tidak ada di situ. Jadi tidak ada amil lafzi yang membuatnya dia marfu. Dia marfu itu karena posisinya sebagai mubtada, marfu'un bil ibtida, gitu ya. Di sini ada dua, ada zahir, ada mudmar. Yang zahir misalkan Zaidun qa'imun, yang saya merah ini namanya dia kedudukannya sebagai mubtada. Maka dia marfu. Zaidun qa'imun. Zaid berdiri atau Zaid adalah orang berdiri. Kemudian al-muslimuna mujahiduna. Ini al-muslimuna mubtada. Dan dia harus ma'rifah ya kalau mubtada. Dia marfu, tanda rafa'nya dengan waw karena jamak mudzakkar salim. Kalau ini al-muslimatu mujahidatun. Ini mubtada, marfu, tanda rafa'nya dengan dhammah karena jamak muannats salim. Yang mudwar ada mutakallim, mukhatab, ada ghaib. Yang mutakallim ada dua, ada ana nahnu. Misalkan ana talibun, nahnu mudarrisun. Itu seperti itu. Maka dia kedudukannya sebagai mubtada. Mukhatab ada anta, anti, antuma, antum, antunna. Anta, ya, anta talibun. Misalkan begitu. Ghaib ada huwa, hiya, huma, hum, hunna. Huwa alimun. Itu contoh mubtada dari isim dhamir. Contoh nih. Huwa mudarrisun. Huwa dia sebagai mubtada. Ya, karena ini isim dhamir maka tidak lagi disebut marfu, tetapi dia marfu'nya mahal, ya fi mahali raf'in. Jadi dia tidak disebut ismun dhamirun marfu' enggak atau mubtadaun marfu' enggak. Ya, dia isim dhamir fi mahali raf'in. Jadi mahalnya yang dirofakkan. Kenapa begitu? Karena ini isim mabni. Hiya mudarrisah. Ini juga contoh untuk mubtada dari isim dhamir. Baik, paham ya? Berikutnya khobar, ya. Khobar definisinya al-ismul marfu al-musnadu ilaihi ilal mubtada. Isim yang dibaca rafa yang disandarkan kepadanya, kepada siapa? Kepada mubtada. Ini ada mufrad, ada ghairu mufrad. Di khobar ada mufrad, ada ghairu mufrad. Mufrad di sini bukan berarti isi mufrad, bukan. Tapi dalam arti satu kata. Ya. Contoh, Zaidun qa'imun. Ya, qa'imun ini khabar dalam bentuk mufrad. Ya, satu kata. Zaid berdiri. Contoh yang kedua, Zaidani talibani. Dua Zaid adalah dua siswa. Nah, talibani ini khabar mufrad. Ya, khabar mufrad karena satu kata. Ingat ya, mufrad bukan arti isi mufrad di sini, tapi lawan daripada jumlah. Sehingga mufrad di sini maksudnya satu kata. Al-muslimuna mujahiduna, al-muslimatu mujahidatun. Ini bentuk khabar satu kata, yaitu mufrad. Lawannya apa? Lawan jumlah atau ghairu mufrad ya. Di kitab ini, di kitab al-jurmiyah itu menggunakan bahasa ghairul mufrad. Nah, ghairul mufrad ini ada al-jar wal majrur, ada al-zarf, ada al-fi'l wa mafa'il, ada mubtada ma khabarihi. Jadi khobarnya terbentuk dari jar majrur. Misal, Zaidun fid dari. Ya, maka Zaidun ini mubtada. Ya, Zaidun mubtada. Kemudian fi jarun atau harfu jarrin. Ini saya singkat aja. Jarun ad-dari majrurun. Nah, kemudian jar majrur inilah yang disebut dengan khobar daripada mubtada. Jadi khobarnya itu dibentuk dari jar majrur. Zarf misalkan Zaidun indaka, Zaidun mubtada, inda. Itu zarf. Dia mudhaf ka mudhafun ilaih, dia khabar daripada Zaid. Fi'il dan fa'il. Fi'il dan fa'il bisa sebagai khabar. Contoh Zaidun, ini mubtada Zaid, koma fi'il, abuhu fa'il. Kemudian fi'il dan fa'il ini adalah khabar daripada Zaid. Zaid bapaknya berdiri. Zaidun koma abuhu. Kemudian yang terakhir, khabar bisa dibentuk dari mubtada dan khobar. Ya, khobar bisa dibentuk dari mubtada dan khobar. Contoh,
Zaidun jariyatuhu zahibatun. Zaid tetangganya pergi. Zaidun ini mubtada, jariyatuhu ini mubtada, ya. Kemudian zahibatun ini khobar. Tapi zahibatun ini bukan khobar dari Zaid, melainkan khobar dari jariyatuhu, ya. Nah, kemudian gabungan jariyatuhu zahibatun, ya, yang tak lain mubtada dan khobar ini adalah khobar daripada Zaidun. Nah, begitu ya. Ini yang disebut dengan khobar ghairu al-mufrad. Baik, mubtada khobar sudah. Kemudian isim kana, ya, isim kana sekarang. Babul awamid dakhilati 'ala al-mubtada'il khobar wa hiya kana wa akhwatuha wa inna wa akhwatuha wa zanantu wa akhwatuha. Cuma saya membahas kana dan ina saja ya, karena dua-duanya marfu, sementara zanna dan seterusnya itu dia tidak merofakkan. Fa amma kana akhwatuha fa in hatarfa lismatan sibul khabar wa hiya kana wa amsu asbaha wadha wa dhalla wa bata wa sar wa laysa wa majala wa anfakka wa ma fatiha wa bariha wa madama wa madama wa ma tasarrafa minha naw kana yakunu. Nah, ya, seterusnya ya. Sampai sini aja dulu. Kana dan saudara-saudara kana. Saudara-saudara kana ini dia marfu. Contoh. Kana ya. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Mana isim kananya? Allahu. Maka dia marfu. Ya, marfu. Amsa ya. Amsa itu di waktu sore. Di waktu sore kapan? Karena ini fi'il madhi, fi'lun madhin, maka di waktu sorenya yang sudah berlalu. Misalkan amsa Zaidun ghaniyan. Di waktu sore yang sudah berlalu itu Zaidun ghaniyan. Zaid adalah orang kaya. Nah, Zaidun ini isimnya. Ghaniyan khobarnya. Yang marfu itu isimnya. Asbaha di waktu pagi. Di waktu pagi kapan? Karena ini fi'il madhi berarti secara waktu di waktu pagi yang sudah lewat. Ya. Asbahal baradu syadidan, ya. Di waktu pagi yang sudah berlalu tadi misalkan, ya, al barad syadidan, ya. Suasana dingin syadidan, sangat. Nah, apa ya terjemahan bahasa Indonesia? Dingin itu meninggi, ya, memuncak, begitu. Adha, kemudian uzalla, bata, ya, bata bermalam, ya, semalam, bata yabitu, ya. Bata Zaidun sahiron. Pada waktu malam yang sudah berlalu tadi, Zaidun sahiron. Ya, Zaid adalah orang yang sahur. Nah, jadi yang sudah berlalu bata ini. Karena fi'il madhi. Sara as-si'ru rakhisan, ya. Apa? Harga ya menjadi rakhis, menjadi murah. Nah, ini kana amsa asba adha udhalla bata sara, dari amsa sampai bawah ini adalah saudara-saudara kana. Kemudian laisa Zaidun qa'iman, ya. Zaid bukanlah orang berdiri. Mazala senantiasa, ya. Mazala Zaidun aliman. Zaid senantiasa orang alim. Manfaka, ya, senantiasa. Manfaka amrun jalisan. Dan fatiha, ya, senantiasa. Bariha madama, ya, bariha juga senantiasa. Kemudian contohnya misalnya ma bariha Muhammadun kariman. Muhammad senantiasa kariman, mulia. Madama, selama, ya. La azuruka, saya tidak akan berkunjung kepadamu. Madama Zaidun ghadiban ilaika, selama Zaid marah kepadamu. Jadi Zaidun di sini ini isim dama. Ya, Zaidun di sini isim fatiha, ya. Kemudian Zaidun di sini lihat ini tunjuk ini isim laisa. Nah, isim kana dan isim CS-nya itu semuanya marfu. Ya, tadi dan wa mata sorofa, ya, kana yakun wakun. Maksudnya kalau kananya itu berlaku merofakkan, maka fi'il mudhari juga sama. Yakunu kun asbah yusbi asbih. Ya. Itu sama berfungsi sebagaimana kananya. Kana Zaidun aliman. Kana fi'lun madin mabniun ala fathi. Ya, ini fi'il madi. Makanya secara waktu itu telah terjadi. Kana telah terjadi. Apa yang telah terjadi? Zaidun aliman. Zaid adalah orang alim. Sejak kapan? Sudah terjadi. Nah, fi'il madi. Zaidun ismu kana, isim kana marfu, dia marfu. Wa alamatu rafi dhammatun zahiratun fi akhirih lan isim mufrad, ya. Dia marfu, ya. Kenapa marfu? Ya, karena isim kana. Kemudian tanda rafanya dhammah. Kenapa dhammah? Ya, karena isim mufrad. Aliman ya sebagai khabar kana mansub. Kalau khabar kana mansub.
Ada nasabnya dengan fathah karena isim mufrad. Kalau ini nanti akan dibahas di mansubatul asma. Kemudian berikutnya adalah khobar inna. Ini saya bacakan dulu. Wa ma inna wa akhwatuha fa inna tansibul isma wa tarfa'ul khabara wa hiya inna wa anna walakinna wa ka'anna walita wa la'alla taqul inna zaidan qa'imun la ta'amrun syakhsun wa 'ala al-habiba qadimun wa ma'na inna wa anna litukid walakin al-istidrak wa akan litashbih wa litamanni wa la'alla litaraji wa tawaqqu. Inna dan saudara-saudaranya. Jadi khobar inna itu marfu ya. Sekali lagi khobar inna itu marfu. Nah, ini inna dan saudara-saudaranya ada berapa nih? Totalnya ada 6. Ada inna, ada anna, ada lakinna, ada ka'anna, ada laita, ada la'alla. Contoh inna. Inna zaidan qa'imun. Mana khobarnya? Qa'imun, maka dia marfu. Anna, balagoni sampai kepadaku. Anna zaidan zahibun, bahwasanya Zaid pergi. Mana khobar anna? Ya, zahibun. Zahibun ini khobar anna, maka dia marfu. Karena rofanya dengan domah karena isim mufrad. Saya kira itu sudah terlalu ya hafalan-hafalan sebelumnya itu. Kemudian qamal qaumu, ya, kaum berdiri. Lakinna amrun jalisun, tetapi Amr duduk. Ka'anna, ya, Zaidan asadun, seakan-akan Zaid singa. Maka asadun ini dia sebagai khobar daripada ka'anna, maka dia marfu. Laita syababa aidun, andai pemuda atau masa muda itu aidun balik lagi. Aidun ini khobar daripada laita, maka dia marfu. La'ala al-habiba qadimun, andai kekasih datang. La'ala amron halikun, andai Amr celaka. Nah, ini halikun dan qadimun ini adalah khobar daripada la'alla, maka dia marfu. Paham ya? Untuk khobar inna. Dia khobar inna dan khobar sahabat-sahabat inna itu marfu. Nah, kemudian ini faidahnya, nah, fungsinya ya. Inna wa anna litukid. Inna dan anna itu untuk taukid, untuk memberikan penegasan. Jadi, inna Zaidan qa'imun, sungguh Zaid berdiri. Biasanya penegasan itu digunakan untuk statement-statement atau ucapan-ucapan yang dimungkinkan itu akan diragukan oleh orang-orang. Ya, Muhammadun nabiyyun. Nah, itu mungkin saja orang akan meragukan. Makanya ada orang yang tidak mengimani kan. Maka diberikan penegasan inna Muhammadan nabiyyun. Nah, begitu. Walakin alil istidrak ini untuk menyusuri, ya, mengomentari, ya, memberikan ta'liq agar orang tidak fokus pada statement, ya, tetapi ya dalam bahasa Indonesia itu. Contoh misalkan qamal qaumu, sebuah kaum ya, kelompok berdiri. Apakah semuanya? Nah, kalau sampai di sini orang pasti memahami semuanya. Nah, lakinna amron jalisun, tetapi Amr duduk, ya. Ya, qamal qaumu lakinna amron jalisun. Misalkan contoh lain, dia itu huwa syuja'un, dia ini pemberani. Wah, kalau sampai di situ kan wah banget. Maka harus diberikan komentar, disusuri dengan kalimat tetapi. Huwa syuja'un lakinna bakhilun, tetapi dia pelit. Begitu. Itu namanya lil istidrak. Kemudian ka'anna litashbih ini untuk penyerupaan, seperti ka'anna Zaid dan asadun, seolah-olah seakan-akan Zaid itu singa. Berarti ada sisi yang diserupakan nanti. Misalkan dalam hal keberanian atau kegarangan atau keseraman. Laita litamanni, kalau laita itu litamanni, apa itu tamanni? Itu untuk andai-andai. Andai yang gimana? Andai-andai untuk sesuatu yang sulit diwujudkan, bahkan mustahil. Contoh misalkan laita syababa aidun, andai ya waktu muda itu atau masa muda itu aidun kembali, balik lagi. Tidak ada kan? Tidak bisa. Nah, itu andai-andai. Atau andai aku bisa terbang dengan mengepakkan kedua tanganku. Itu sesuatu yang tidak mungkin ya. Masa pakai tangan kita bisa terbang? Kalaupun bisa pasti pakai alat. La'alla itu litaroji wa tawaqqu. Taroji ya, taroji itu untuk apa ya? Andai-andai untuk sesuatu yang disukai, yang diinginkan, yang dicintai, ya. Dan itu mungkin saja terjadi, ya.
Misalkan la'allal habiba qadimun, andai kekasih datang. Nah, itu kan sesuatu yang diinginkan, kekasih datang itu kan. Dan itu mungkin saja terjadi. Itu la'alla. Atau tawakku. Tawakku itu dia andai-andai untuk sesuatu yang dia tak sukai. Dia tak ingin terjadi gitu. Contoh misalkan la'alla amron halikun. Andai Amr celaka, nanti gimana? Misalnya begitu. Nah, itu tawakku namanya. Jadi andai-andai untuk sesuatu yang tak disukai. Inna Zaidan alimun, ini contoh sudah ya. Nah, ini i'rabnya inna, ini harfu taukidin wa nasbin. Jadi inna itu huruf taukid. Jadi dia bukan isim. Jadi inna kalimat apa? Ini bukan kalimat isim apalagi fi'il. Tapi ini kalimat harf ya. Harf. Ya, huruf apa? Harfu taukid. Nasbin dan menasubkan. Menasubkan apa? Menasubkan isim. Zaidan ini ismu inna, maka dia mansub. Walamatu nasbi fathatun zahiratun fi akhirin isim mufrad. Dia mansub karena isim inna. Kemudian alimun khabar inna marfu walatun fi dhammah zahirah fi akhirin isim mufrad. Jadi yang marfu itu khabarnya, khabar inna. Baik, ini sudah. Berarti tinggal tabi lil marfu. Ada na'at, ataf, taukid dan badal. Baik, terima kasih telah menyimak materi tadi. Sekarang pertanyaannya adalah untuk tugas pian. Tadi sudah dibahas beberapa tugas yang akan pian kirimkan di laman Google Form ya, untuk pian siapkan. Sekarang pian cari di Al-Quran, catat Al-Baqarah ayat 29. Kemudian Al-Baqarah ayat 14, Ali Imran ayat 2, An-Nisa ayat 4, Al-Maidah ayat 1. Pian tulis di buku sampai minggu depan. Ya, jadi tidak apa-apa kalau ada sempat hari ini sama minggu depan PR ini tugas begitu juga tadi tugas. Nah, PR tadi sebutkan, kemudian pian tentukan atau garisi di bawah mana mubtada mana khabarnya, itu saja. Mana mubtada mana khabarnya. Ya. Dan jika sudah selesai nanti kita akan bahas minggu depannya lagi insyaallah ya. Jika sudah selesai seluruhnya. Demikian, terima kasih. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada yang kurang. Ketemu lagi insyaallah next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.